Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Sudawi SPD, mahasiswa PPG Transformasi batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Walisongo Semarang dengan NIM 25031172 393. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPTD SD Negeri 5 Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan tema Hidup Lapang dengan Berbagi pada bab 4 dengan submateri infak dan sedekah. Selamat menyaksikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak kelas 5 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini sehat semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik dan pada akhirnya dapat membawa manfaat bagi kehidupan kita semua. Untuk berdoa, pada Ananda Afif Alwan sebagai ketua kelas, Bapak mohon untuk memimpin doa. Silahkan nak. Siap. Dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan doa tersebut pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Yang namanya Bapak sebutkan, bilang hadir. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Ya, alhamdulillah, Bapak absen ya. Ayu Nandisa Ramadhani, Yunita Wulandari, Destia Rinanza, Laili Wulandari. Berapa jumlahnya anak kelas 5? 20. Alhamdulillah hadir semua. Coba dilihat laci meja kalian, ada sampah? Ada? Kalau ada sampah di lacinya silahkan dikeluarkan terlebih dahulu supaya kelas kita bersih, belajarnya menjadi nyaman. Ya, silahkan dikeluarkan sampahnya. Kalau sudah selesai, sampahnya dibuang ke kotak sampah, setelah itu masuk kembali. Kalian? Nggak ada sampah? Oke, kalau sudah tidak ada sampah, alhamdulillah silahkan duduk kembali. Karena Bapak harap kedepannya tidak dibiasakan untuk menaruh sampah di dalam laci, karena ada hadis atau patah yang mengatakan an-nazafatu minan iman, kebersihan sebagian dari iman.
Jadi tandanya orang yang beriman itu salah satunya ketika dia mau menjaga kebersihan, kebersihan lingkungan dan kebersihan diri. Selanjutnya kebersihan diri pribadi. Coba dilihat kukunya dulu. Coba. Ada yang panjang atau tidak? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya pakaiannya. Bersih atau tidak hari ini? Bersih. Alhamdulillah. Seperti biasa, kita awali kelas kita dengan membaca ayat pendek. Untuk hari ini Bapak minta kita sama membaca bareng-bareng surah Al-Ma'un. Hafal Al-Ma'un? Yang mana awalnya? Aro'aitan lagi. Oke, kita mulai ya. Ta'awuz bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Kalian cinta nggak sih sama negara kita, negara Indonesia? Cinta. Biasanya dengan cara apa kalian menunjukkan rasa cinta kalian terhadap negara kita? Mengikuti upacara bendera. Selain itu juga biasanya yang mudah dilakukan adalah dengan menyanyikan Lagu wajib nasional. Kita nyanyi bareng-bareng lagu Indonesia Raya sebagai bentuk kecintaan kita terhadap negara kita, negara Indonesia. Oke, Bapak minta semuanya berdiri, dan untuk Dirijen, untuk memandu lagu, Bapak minta kepada Ananda Laili Wulandari untuk maju ke depan. Baik nak, tadi kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi Bapak katakan selain menyanyikan lagu, ada sebagai warga, ya, apalagi kita sebagai pelajar, bentuk cinta kita itu diwujudkan dengan semangat belajar. Oke, sebelum cita-cita kalian itu menjadi apa? Tuan Nahus? Cita-cita tentara. Mungkin ada yang bercita-cita jadi guru? Ada? Cita-cita yang telah kalian cita-citakan dari sekarang itu dapat terwujud dengan satu cara, yaitu semangat belajar. Ya? Dengan apa? Semangat belajar. Kita akan belajar hari ini. Pelajaran apa, nak? Pelajaran pendidikan agama Islam. Di minggu lalu kita telah belajar tentang zakat. Ada yang masih ingat zakat? Zakat itu artinya membersihkan. Apa arti zakat? Membersihkan. Zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Yang kedua zakat mal atau harta. Bapak akan melakukan asesmen awal, ya. Asesmen awal ini Bapak lakukan supaya Bapak mengetahui siapa saja yang sudah tahu tentang infak, tentang sedekah, dan yang belum. Dan silahkan dikerjakan. Bapak kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan.
Silahkan keluarkan alat tulisnya. Tulis namanya di bagian atas, ya. Ya, silahkan ditulis nama kalian. Ya. Ada kesulitan? Nanti hasil ini akan Bapak gunakan untuk mengkelompokkan kalian ke dalam kelompok yang sesuai. Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Sambil menunggu, Bapak akan mengoreksi untuk dikelompokkan kepada kelompok yang sesuai. Perhatikan ke depan, Nak. Pernahkah kalian berinfak dan bersedekah? Pernah atau tidak? Bagaimana sih sikap kalian terhadap orang yang kekurangan? Membantu. Apa ada yang cuman sedih? Sedih saya Pak lihat orang kekurangan. Ada? Ada. Siapa? Ya? Itu namanya rasa iba, merasa sedih, merasakan apa yang mereka rasakan, namanya iba atau simpati, ya. Tetapi rasa simpati itu harus diiringi dengan tindakan, yaitu membantu. Bagaimana jika ada fakir miskin atau orang lain yang membutuhkan pertolongan kalian? Membantu sebisa mungkin. Ada yang biarin aja Pak. Ada yang kayak gitu? Ya ada ya. Alhamdulillah ya. Setelah belajar nanti Bapak harap yang pertama itu kalian dapat menjelaskan makna infak dan sedekah dengan benar. Infak itu apa? Sedekah itu apa? Bedanya di mana? Menunjukkan perilaku dermawan. Tahu dermawan itu apa? Apa? Suka ngasih, suka nolong. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan-ketentuan infak dan sedekah dengan benar. Infak itu caranya seperti apa, kemana saja, sedekah itu siapa saja yang boleh menerimanya, ataukah semua orang boleh menerima sedekah, ya. Kalian dapat membedakan mana yang infak, mana yang sedekah. Oke, perhatikan ke depan, Nak. Infak itu terbagi menjadi dua. Ada infak secara bahasa, ada infak secara istilah. Secara bahasa ternyata infak itu berasal dari bahasa yaitu nafaqah. Apa? Apa arti nafaqah? Mengeluarkan. Pengertian infak secara istilah. Apa infak kita secara istilah? Yaitu mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuan. Mengeluarkan atau menyerahkan. Apa yang dikeluarkan atau diserahkan? Harta benda. Harta itu berupa benda itu barang. Dan sesuai kemampuan. Paham sampai sini? Pengertian infak secara lebih luas, yaitu infak itu mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki, ya. Jadi infak itu harus harta benda yang dimiliki oleh diri sendiri. Jangan kayak Iyana, Pak, saya mau infak. Mau infak apa? Uang 1 juta. Punya siapa uangnya? Punya Akila, Pak. Nggak boleh itu, ya. Jadi yang boleh adalah harta benda yang dimiliki oleh
sendiri, bukan harta orang lain. Untuk apa dikeluarkan harta benda tersebut? Kepentingan yang mengandung kemaslahatan bagi banyak orang. Kemaslahatan itu artinya kebaikan. Banyak orang itu yang mana saja? Yang pertama fakir. Apa itu fakir, nak? Fakir itu di bawah miskin. Kalau miskin dia punya pekerjaan, ya, tapi pekerjaannya hanya menghasilkan sesuatu yang dia butuhkan dalam satu hari, maka dia dinamakan miskin. Ada lagi di bawahnya yaitu fakir. Fakir itu orang yang penghasilannya tidak cukup untuk menghidupinya sehari. Itu fakir. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya. Kepada siapa lagi infak itu boleh diberikan selain fakir miskin? Kaum kerabat. Kaum kerabat itu saudara. Pak, boleh nggak saya infak kepada orang tua? Boleh. Terus siapa lagi selain kaum kerabat? Anak-anak yatim. Siapa anak yatim itu, nak? Orang yang tidak mempunyai ayah. Ada lagi piatu. Siapa piatu itu? Kalau yatim piatu? Oke. Anak-anak yatim, mau dia piatu, apalagi yatim piatu, dia berhak menerima infak. Dan selanjutnya siapa lagi? Dan orang lain yang membutuhkan. Siapa yang memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk berinfak? Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. La tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Barang-barang artinya jadi yang memerintahkan kita untuk berinfak itu Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an surah Al-Imran ayat keberapa? 90. Ayat keberapa? 92. Sedekah juga berasal dari bahasa Arab, yaitu sodaqah. Artinya apa sodaqah itu? Benar atau jujur, ya. Tapi secara istilah sedekah itu berarti pemberian yang dilakukan seorang muslim atau jujur untuk kebaikan. Secara istilah sedekah itu berarti penyerahan suatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kebaikan dan semata-mata mengharap ridhonya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sedekah juga perintahnya ada dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab. Artinya kepada kerabat. Kalau sedekah perintahnya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Nah, kalau tadi infak itu hanya harta benda, kalau sodakoh atau sedekah itu bentuknya bisa apa saja. Yang pertama, mencegah celaka. Contohnya ada wirani mau jalan, ya. Ada duri, dipinggirin duri tersebut. Itu termasuk sedekah. Sedekah juga bisa dilakukan dengan yang kedua, apa? Senyum. Siapa yang bilang senyum itu sedekah? Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, senyummu terhadap saudaramu itu sedekah. Jadi kalau kita nggak punya apa-apa, pengen sedekah, cukup senyum. Contohnya yaitu dengan cara memberi bantuan uang, benda, pakaian yang layak pakai, diberikan kepada orang yang membutuhkan,
sama saja disebut dengan sedekah. Terus selanjutnya nasihat. Ketika kalian menasehati kawan kalian dengan nasihat yang baik, sama saja kalian sedang bersedekah. Yang terakhir, sabar. Ketika kita ingin marah, terus sabar nggak jadi marah, itu sama saya sedekah. Perbedaan infak dan sedekah. Infak itu hanya boleh harta dan benda. Sedangkan sedekah boleh dengan harta benda, boleh dengan ucapan atau perbuatan. Paham sampai sini? Paham? Oke. Hikmah infak dan sedekah. Hikmah itu adalah sesuatu yang akan kita dapat apabila kita senang berinfak dan bersedekah. Dilipat gandakan pahalanya. Yang kedua apa, Nak? Diganti dengan rezeki yang lebih baik. Jadi sedekah itu, Nak, adalah amalan yang tidak pernah terputus pahalanya. Ketika kita meninggal dunia, kita sudah pernah bersedekah, maka pahalanya akan terus mengalir. Paham? Masih semangat belajarnya? Masih. Oke, kalau masih semangat, biar lama fokus, coba berdiri semuanya. Coba, kalian tahu angka 1? Tahu angka 1 kayak mana angka 1? Ini. Coba tulis pakai tangan nih. Oh iya. Angka 1. Kalau angka 2? Kalau angka 3? Angka 1 pakai kepala. Coba ya. 1. Ada? Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Tadi di awal Bapak telah melaksanakan asesmen awal untuk memetakan kalian sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, kelompok 1 di sini ada Hayu, Bulan, Desti, Tisa, dan Aira. Coba yang mana? Oke, silahkan. Bangkunya agak digeser, dibuat satu kelompok. Ayo, silahkan. Yang pertama di sampul LKPD ada nama. Tulis nama kalian masing-masing. Selanjutnya ada kelas. Tulis kelas 5. Oke, kalau sudah silakan dikerjakan. Jika nanti ada kesulitan, silakan tanyakan ke Bapak. Bapak harap kalian dapat mempresentasikan ke depan, ya. Agak maju ke depan, boleh? Ya. Siapa yang tahu kelompoknya? Di paling kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kelompok kami beranggota 5 orang. Saya Kisya sebagai ketua kelompok. Saya Destia Winanza sebagai anggota. Adapun pengamalan infak yang pernah kami lakukan adalah 1. Menyisihkan uang ke dalam kotak amal masjid. Pengalaman sedekah yang pernah kami lakukan adalah 1. Memberi jajan kepada pengemis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3. Kelompok kami beranggota 5 orang. Saya Raihan sebagai ketua kelompok. Saya Sarul sebagai anggota. Adapun pengalaman infak yang pernah kami lakukan adalah membagi uang jajan kepada adik. Dan adapun pengalaman sedekah yang pernah kami lakukan adalah 1. Membantu teman yang jatuh dari sepeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada 6 ya, ada 6 hasil diskusi, 3 untuk infak dan 3 untuk sedekah. Dari kelompok 4 tadi, coba lihat lagi. Yang pertama, pengalaman infaknya yang apa? Menyisihkan uang untuk membantu pembangunan masjid. Oke, menyisihkan uang. Pernah? Oke, untuk pembangunan masjid biasanya ada yang di kotak amal atau ada yang minta di jalan ya. Terus dari sedekahnya apa saja? Membantu teman yang jatuh dari motor. Oke, membantu. Yang kedua? Membantu menyeberang jalan kakek-kakek. Oke, membantu juga. Yang ketiga? Memberi jajan kepada teman. Oke, yang 2 tadi itu bentuknya non materi bantuan, yang 1 adalah materi bentuknya uang. Oke nak, tadi ada hasil dari diskusi ya. Masing-masing setidaknya sudah menampilkan 6 hasil diskusi. 3 untuk pengalaman infak dan 3 untuk pengalaman sedekah. Bapak ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini ya. Oke, Bapak sudah membuat beberapa soal dan untuk mengerjakan soal ini Bapak akan meminta kalian gunakan aplikasi Quizzes ya. Coba masukkan dulu nama kelompoknya. Sudah masuk Jazz Tapir. Kelompok 1 Royal Red, kelompok 3, kelompok 4 Gratis Banis. Kelompok 2, sudah masuk. Kelompok 2 siap ya? Oke. Sekarang bersiap, semangati dan beri jawaban untuk ketua kelompoknya ya. Siap ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bersiap. Mulai. Oke, Bapak sudah klik mulai. 3, 2. Oke. Go. Oke, sudah selesai semua. Wah, lihat pemenangnya. Kelompok 4 dengan nilai 1480. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, luar biasa. Seru nak? Luar biasa.
Jadi dari pelajaran hari ini bisa kita simpulkan bahwa sedekah itu apa? Pemberian yang dilakukan oleh orang Islam atau seorang Muslim dalam bentuk yang pertama bisa bentuk materi maupun bentuk non materi. Sedangkan infak itu pemberian juga dilakukan oleh seorang Muslim, tapi bentuknya hanya satu, yaitu harta atau benda. Kalau sedekah ada harta benda maupun boleh ya, perbuatan boleh. Setelah kalian belajar hari ini dengan pelajaran dalam agama Islam hari ini dengan beberapa metode, ada LKPD-nya, ada permainannya, apakah kalian merasa kesulitan memahami materi hari ini? Tidak. Alhamdulillah. Terus kalian senang tidak dengan pelajaran hari ini? Senang. Apa yang membuat kalian senang? Dapat mengetahui sedekah dan infak. Boleh. Ada lagi? Ada LKPD. Ada LKPD-nya. Ada lagi? Ada game. Ada game-nya. Mau kita coba di pelajaran selanjutnya? Mau? Oke, di pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang hadiah. Kalau zakat sudah, infak sudah, sedekah sudah. Di pelajaran minggu depan kita akan belajar tentang hadiah. Kalian tinggal di mana? Di Lampung. Suka sama profesi Lampung? Suka. Oke, apa lagu Lampung? Oke, untuk mencintai budaya kita, bangsa kita, suku Lampung, ya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Lampung sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Oke, semuanya berdiri. Seminung itu nama apa? Yang ada di Provinsi Lampung. Di bawah Seminung itu ada sebuah danau, namanya Danau. Oke, kita lihat ya. Ini adalah contoh gambaran danaunya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Lagu Seminung. Untuk kita semua. Ya, silakan dulu ke tempat masing-masing. Untuk ketua kelompok silahkan dikumpulkan LKPD-nya, dan untuk yang lain silahkan dirapihkan alat tulisnya. Ya, baik anak-anak, alhamdulillah pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Baik, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa nanti pulang ke rumah masing-masing, jangan main di jalan. Oke, silahkan Ananda Afif Alwan dipimpin kembali doanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, silahkan pulang, hati-hati di jalan ya. Ya,